Asa- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Vivian sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah Usaha Jasa dan Transportasi. Sebelum perkenalkan, saya Ferry Karyadi dengan NIM akhir 028. Sini saya akan mempresentasikan dari tugas akhir membuat suatu ide usaha yaitu GoCycle Logistik. Oke, langsung masuk. Latar belakang dari eh, usaha saya ini adalah yang pertama karena pertumbuhan e-commerce yang meningkat sehingga kebutuhan pengiriman cepat itu diperlukan di dalam perkotaan. Dengan meningkatnya pengiriman, maka potensi dari kemacetan dan polusi udara dari kendaraan bahan bakar minyak juga berpotensi akan terus meningkat. Selain itu, latar belakang berikutnya di mana eh, pemerintah Indonesia itu menargetkan 2 juta kendaraan listrik roda 2 pada tahun 2027. Sehingga ini selaras dengan visi dari pemerintah Indonesia. Selanjutnya, tren dari transportasi ramah lingkungan hingga saat ini terus berkembang di masyarakat seperti bis, ada mobil pribadi yang sudah beralih ke transportasi ramah lingkungan. Sehingga terdapat peluang besar untuk pelayanan logistik yang berbahan bakar listrik. Selanjutnya, di peluang pasar ini, pertumbuhan e-commerce dan layanan pesan antar yang terus meningkat setiap tahunnya, lalu juga dukungan pemerintah terhadap kendaraan listrik dan transportasi ramah lingkungan, perusahaan dan UMKM semakin membutuhkan layanan logistik yang efisien dan terpercaya. Meningkatnya kebutuhan pengirim cepat seperti Someday dan instant delivery di perkotaan, peluang kerjasama dengan e-commerce, restoran, retail, dan bisnis lokal. Terakhir, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan lingkungan atau green logistik. Dari GoCycle Logistik ini, jenis jasa yang akan ditawarkan yang pertama itu ada GoCycle Express, di mana pengiriman ini ditargetkan kurang dari 2 jam di dalam radius 15 kilometer. Terus juga eh, ada jasa Someday, di mana pengiriman ini di dalam kota yang akan selesai dalam 1 hari. Terus yang terakhir ada GoCycle Partners, yang dimana ini integrasi sistem otomatis dengan UMKM sekitar, sehingga akan membantu juga UMKM yang ada di Indonesia. Selanjutnya dari nilai tambah dari GoCycle Logistik ini, yang pertama jelas bebas emisi, di mana di sini memanfaatkan listrik sebagai bahan bakar utamanya. Dan dia juga hemat dalam segi biaya operasional karena lebih rendah dari biaya eh, bahan bakar minyak. Teknologi digital juga diterapkan dalam eh, perusahaan bisnis ini, di mana semua layanan nantinya akan berbasis digital dengan menggunakan atau menerapkan tracking real time. Dan citra hijau atau perusahaan itu nanti akan mendapatkan pandangan dari masyarakat di mana perusahaan itu ramah lingkungan. Selanjutnya untuk segmentasi pelanggannya, yang pertama ada UMKM, toko online, restoran, dan kafe, dan juga konsumen individu. Sini dari analisis SWOT dan TOWS-nya, dari strength-nya yang pertama ada operasional yang hemat energi, ramah lingkungan, sistem digital yang terintegrasi. Weakness-nya ada ketergantungan pada charging station, biaya pada pengadaan armada awal yang tinggi, atau biaya investasi awal yang tinggi.
Terus di opportunity-nya, program pemerintah untuk kendaraan listrik sedang meningkatnya kesadaran akan peduli lingkungan dari masyarakatnya, serta tren ESG atau environmental social governance. Sebenarnya di Threads itu kompetitor besar seperti Grab, Gojek, dan semacamnya, fluktuasi harga, baterai, dan teknologi baru. Maksudnya di TOWS, di, untuk memperkuat dari peluang ini, di mana kita akan menggunakan citra ramah lingkungan ini untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan yang punya target CSR yang sama, yaitu CSR ramah lingkungan. Terus selanjutnya, weakness opportunity-nya untuk mengatasi dari kekurangan ini, kita akan membangun eh, stasiun untuk cas baterai kecil di setiap kecamatan untuk mengatasi keterbatasan daya jangkau. Ya, trend streetnya eh, tekankan biaya efisiensi biaya dan kecepatan pengiriman untuk menyaingi kurir besar. Ini itu untuk mengatasi dari persaingan yang saat ini masih ketat. Dan weakness streetnya itu menerapkan sistem sewa armada bertahap agar investasi awal tetap terkendali. Ini untuk uh, mengatasi dari investasi awal yang tinggi, maka diterapkan sistem sewa armada bertahap sampai nantinya uangnya itu akan dikup untuk membeli armada baru. Jadi untuk estimasi biaya awal dan sumber pendapatan, dimana yang pertama itu komponennya 10 unit motor listrik dan baterai cadangan senilai 180 juta. Yang kedua pengembangan aplikasi dan sistem manajemennya itu 70 juta. Sewa kantor dan membangun charging mini hub itu 35 juta. Seragam dan perlengkapan branding yaitu 20 juta. Pelatihan kurir dan operasional awalnya itu 15 juta. Hingga investasi awalnya itu akan mencapai 320 juta. Jadi untuk sumber pendapatan dari perusahaan ini nanti itu dapat dari biaya pengiriman per kilometernya, paket langganan untuk setiap UMKM dan restoran. Nanti juga dari setiap pengiriman itu nanti ada komisi kemitraan e-commerce dan perusahaan hijaunya, sewa armada motornya, dan iklan atau kolaborasi merek yang berkelanjutan. Ya, model kemitraan dan rantai pasoknya nanti pertama kemitraan kurir motor listrik, di mana sistem sewa beli atau bagi hasil 80-20, di mana kurirnya nanti akan dapat 80% dan perusahaan 20%. Terus untuk kurir mendapatkan pelatihan dan aplikasi kerja yang nanti ini disediakan oleh perusahaan. Terus kemitraan bisnis lokalnya nanti paket pengiriman langganan bulanan untuk toko atau restoran, dashboard pelacakan dan laporan formal. Tiga, kemitraan pemerintah dan swasta, kerjasama CSR untuk electric mobile, zone, dan charging station publik. Ini untuk rantai pasok, pengadaan motor listrik dari produsen lokal, stasiun pengisian baterai di gudang mini, sistem digital yang mengatur rute pembayaran dan pelaporan otomatis. Selanjutnya yang terakhir itu ada strategi keberlanjutan, di mana di sini ada lingkungan dan sosial. Di lingkungannya itu nanti 100% armada kita akan menggunakan motor listrik atau nol emisi karbon. Terus ada program 1000 pengiriman, itu satu pohon, mulai kerjasama dengan CSR, perusahaan terkait yang nantinya kita tawarkan program ini. Terus penggunaan baterai daur ulang dan pengolahan limbah aman. Sosial sendiri memberdayakan masyarakat lokal sebagai kurir mitra mandiri, memberikan pelatihan keamanan berkendara, servis motor listrik, dan manajemen keuangan. Serta mendukung program kota hijau dan transportasi rendah emisi.
Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini ada sedikit kata-kata. Masa depan transportasi bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa bersih jejak yang kita tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.